Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV yang saya cintai dimanapun saat ini berada, untuk pemberitahuan saya 2 masker sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, untuk sore hari ini sahabat Lugas TV, narasumber acara Libas Lintas Bincang-Bincang bersama Badia Sinaga. Wow, keren. Dia salah satu kepala kepolisian sektor Pulau Merak. Tentunya dengan kesibukan PPKM darurat masih bisa meluangkan waktu beberapa waktu ke depan. Kita sambut langsung Bapak Kompol Muhammad Akbar Baskoro, Kapolsek Pulau Merak. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Bang Naga. Oke, luar biasa, Ya. Bang. Sehat, Bang? Ya, alhamdulillah. Dari keliling-keliling informasi, Bang, ya? Betul, tadi kebetulan kita habis ngecek terkait kenaikan angka terkonfirmasi di salah satu kelurahan. Sehingga tadi untuk kehadiran di sini Tertunda. agak tertunda. Tertunda. Gitu kira-kira. Oke. Bang, langsung Bang, untuk sahabat Lugas TV mau memperkenalkan diri dulu Abang ke sahabat Lugas TV. Halo, sahabat Lugas TV, saya Kapolsek Pulau Merak, Kompol Muhammad Akbar Baskoro Nur Hutomo. Kebetulan saya baru menjabat di Polsek Pulau Merak selama 3 bulan ini. Sebelumnya saya berdinas di Direktorat Krimsus Polda Banten, Subdit 1 Industri dan Perdagangan. Ya. Wah, terima kasih Bang. Oke, kita langsung tanya-tanya nih. Kalau narasumber itu seorang kepolisian, apalagi dia Kapolsek, mungkin tidak jauh dari Kaptipmas, ya kan? Oke Bang, pertanyaan pertama tentang Kaptipmas Bang. Di wilayah hukum Pulau Merak, sejauh ini seperti apa Bang Kaptipmas Bang? Apalagi dalam PPKM darurat Bang? Baik, tentunya di masa PPKM darurat pada saat ini, tentunya dinamika Kamtipmas sangat ada perubahan. Apalagi di situ banyak sendi-sendi perekonomian, terutama di wilayah kita, Bang Naga, itu banyak tempat makan, tempat-tempat peristirahatan yang pada saat masa PPKM darurat ini harus kita batasi aktivitasnya. Dan tentunya ini menjadi dinamika tersendiri dan berakibat juga memang pada pola-pola kehidupan masyarakat yang tadinya sempat ada agak kendor. Nah, kemudian dengan ditetapkan lagi memperlakukan PPKM darurat, akhirnya harus kita kencangkan lagi gitu Bang Naga. Nah, ini terus terang kita harus ekstra ya. Kami TNI Polri bersama-sama juga dengan unsur Muspika, kami selalu turut serta berperan aktif. Ya, kami saat ini memang kami tanamkan adalah melakukan peranan kepada masyarakat untuk menekankan kembali kepada masyarakat agar pengetatan pada protokol kesehatan. Dan dampak dari itu banyak polemik yang terjadi. Bahkan ini sudah hari yang ke-12 pemberlakuan PPKM Mikro. Masih banyak masyarakat itu yang belum patuh, terutama untuk penerapan protokol kesehatan. Nah, inilah upaya kita yang kita terus berlakukan bersama-sama unsur Muspika dari pihak, ditambah juga dengan Puskesmas untuk melakukan tracing. Nah, ini menjadi upaya-upaya kita bersama untuk mencapai dan menekan angka COVID di wilayah Pulau Merak dan Grogol. Kebetulan Pulau Merak ini 2 kecamatan. Tiga. Oke Bang, makasih Bang. Tadi kata Bang 2 kecamatan wilayah hukum Pulau Merak. Tentunya Bang, salah satunya adalah ada terminal TTM, artinya tingkat kriminal tinggi selama PKM ini atau berkurang ini Bang? Ya, untuk angka kejahatan terutama di wilayah Terminal Terpadu Merak, terutama itu kita sudah bisa menekan angka kejahatan jalanan yang dilakukan oleh aksi-aksi premanisme maupun
para calo yang memaksa. Itu kita sudah bisa menekan jauh-jauh. Kita sudah beberapa kali melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Nah, kemudian dan itu berimbas. Ditambah ada perintah dari Bapak Kapolri untuk melakukan penangkapan terhadap aksi premanisme, menekan. Nah, dari situ kejahatan untuk khususnya di Terminal Terpadu Merak itu sudah terhadap laporan yang masuk sudah sangat jauh turun. Wow, luar biasa. Sudah sangat jauh turun. Dan kami juga terus melakukan himbauan, kami melakukan upaya-upaya yang lain. Ya, karena memang kejahatan itu tercipta karena memang ada yang niat dan kesempatan. Nah, kesempatan ini yang saya terus menghimbau, baik melalui kegiatan sosialisasi, himbauan, bahkan kami juga pernah melaksanakan kegiatan himbauan sebelum sholat Jumat. Kemudian kita pada saat bertemu kegiatan sosialisasi di baik itu kecamatan, kelurahan, ataupun kegiatan-kegiatan para Babin Kamtipmas, kita menyampaikan agar masyarakat jangan sampai menciptakan kesempatan tersebut, Bang. Karena apa? Manakala niat itu ada, namun kesempatan tidak ada, untuk kejahatannya tidak tercipta. Gitu. Tapi kalau misalnya kesempatan itu diciptakan sendiri, kemudian ada niat lagi, otomatis itu akan tercapai maksud dari para pelaku tersebut untuk melakukan tindak kejahatan. Gitu kira-kira. Bang, kita silakan ngopi dulu, Bang. Wah, sahabat Lugas TV luar biasa. Memang kalau kepolisian itu menjawab, saya agak ini dengan saya tegasnya ngomong gitu untuk jawabnya. Oke, Bang, kita lanjut ini, Bang. Izin, Bang. Ya. Wilayah hukum Polsek Pulau Merak ini saya perhatikan, Bang, majemuk, artinya beragam ada di sini, suku. Artinya bagaimana Abang melihat dan jajaran Abang untuk bisa stabil tentang kearifan lokal yang ada di sini. Seperti apa, Bang? Langkah-langkah yang sudah Abang lakukan? Ya. Kalau saya saat ini yang sudah saya lakukan selama 3 bulan terakhir, semenjak saya menjabat diamanahkan untuk menjabat sebagai Kapolsek Pulau Merak, yang sudah saya lakukan adalah melakukan pemetaan dulu, pemetaan wilayah, kemudian kami mencari informasi-informasi bagaimana kearifan lokal yang ada di setiap baik itu kecamatan, kelurahan, ataupun sampai bahkan ke lingkungan terkecil, baik itu RT ataupun RW-nya. Sehingga apabila kita melakukan upaya-upaya, kita bisa melihat apa dan bagaimana cara kita untuk melakukan upaya tersebut. Siap. Baik itu himbauan, bahkan apabila kita melakukan upaya penegakan hukum, sehingga tidak menyebabkan upaya hukum atau tindakan kepolisian kita itu menjadi kontraproduktif, gitu Bang Naga. Karena jangan sampai kita melakukan upaya-upaya penegakan hukum dan lain-lain ternyata bukan menjadi produktif, tapi malah menjadi kontraproduktif. Nah, itu justru menjadi sia-sia. Gitu, Bang. Oke, sahabat Lugas TV. Kapolsek narasumber saya ini sangat susah. Artinya bukan susah kategori, artinya tidak mau dipublis atau apa. Contohnya, ketika ada kegiatan, ini jadi pertanyaan nanti berikutnya. Ada kegiatan bakti sosial, kegiatan di saat PPKM darurat. Saya dapat dari informasi luar nih kan, saya telepon. Iya, ada jawabannya spontan aja. Bang, ini jawaban saya, Bang. Selama PPKM darurat, tim kita mendapat informasi ada beberapa kali Abang lakukan bersama jajarannya membagi bantuan. Sejauh apa ini, Bang? Kenapa Abang nggak mau kita tanyain, Abang? Coba Bang. Ya, kalau saya mungkin pada prinsipnya kami di sini sebagai anggota Polri, anggota Polsek Pulau Merak terutama, kita menanamkan untuk kita bekerja dengan hati, di mana apa yang bisa kita perbuat, apa peranan kita,
sehingga itu bisa berdampak positif dan mempunyai manfaat bagi masyarakat, kita lakukan. Sehingga mungkin Bang, jadi nggak perlu, mungkin ada yang kita sudah melakukan tapi kita tidak menginformasikan gitu ya, karena kita kadang melihat situasional, oh di sana ada masyarakat yang perlu diperhatikan, oh di sana ada yang perlu diperhatikan, ya kita segera. Kebetulan Babin Kamtipmas kami juga sudah sangat responsif, sehingga begitu menginformasikan, oke, tindak lanjut segera gitu Bang Naga. Akhirnya ya kita kita bergerak langsung gitu Bang. Jadi ya mohon maaf mungkin kalau kadang ya kita tidak memberikan informasi gitu. Oke, sahabat Lugas TV, menarik ya. Jadi selama 3 bulan kita pernah memantau, karena kita di media sering kita mantau ketika kita angkat pemberitaan, sosok Kapolsek ini langsung respon kepada jajarannya gitu kan. Makanya di situ saya lihat, aduh, ini salah satu sosok yang begitu responsif ketika ada persoalan di tengah-tengah masyarakat. Bang, ini Bang, di PPKM ini kita kontak PPKM darurat Bang. Baik. Artinya di wilayah hukum Abang kan di Kecamatan Pulau Merak sama Grogol ini puluhan, bahkan bisa mencapai 100 usaha industri. Ya. Apa nih langkah-langkah Abang untuk menciptakan kondisif di antara industri dengan para masyarakat? Mungkin salah satu mencari pekerjaan atau seperti apa nih Abang langkah-langkahnya Bang? Iya, kalau langkah yang saya lakukan selama ini, di mana saya bertugas, saya menginventarisir dulu masalah. Ya, kita menginventarisir masalah, kemudian kita mencari informasi yang lebih dalam lagi. Apakah dengan munculnya pelaku usaha atau kegiatan industri yang ada di situ tercipta kestabilan dan hubungan yang simbiosis, mutualisme antara industri dengan lingkungan masyarakat. Nah, manakala itu kira-kira memang terjadi gesekan, tugas kita meredam. Tugas kita meredam supaya kegiatan industri, pelaku usaha bisa berjalan, sehingga bisa mendukung kegiatan atau perekonomian nasional, dan juga bisa mengakomodir di mana para masyarakat yang ada di lingkungan tersebut bisa terakomodir untuk mencari pekerjaan atau lowongan pekerjaan baru. Namun demikian, kadangkala memang tidak semuanya itu bisa seiring sejalan. Itu sesuai keinginan masyarakat, tidak semua. Ya. Kadang-kadang. Yang pastinya patut diakui juga, pelaku usaha bukan pemuas. Sekalipun dari masyarakat menginginkan peluang kerjaan ataupun perhatian, tentunya belum tentu semua bisa diakomodir. Nah, kita cari persesuaiannya, cari titik tengahnya, sehingga apa? Semuanya bisa berjalan dengan berkesinambungan. Gitu Bang Leo. Wow, luar biasa. Bang, tadi itu kan terkait eksternal nih Bang. Boleh nih Bang, saya mau tanya internal nih Bang. Saya dapat informasi nih, Abang ini sebagai Kapolsek tegas sama anggota bawahan Abang itu kan. Pingin tahu ketegasan itu tentang disiplin atau seperti apa Bang? Boleh Abang jelaskan Bang tentang ketegasan Abang? Ya, kalau menurut saya Bang Naga, yang saya lakukan terkait ketegasan adalah saya menyesuaikan standar. Bagaimana standar proporsional kepolisian, terutama Polsek, terhadap masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat. Dan kita memang tidak mentolerir untuk peluang-peluang ada anggota yang bermasalah, ada anggota yang tidak disiplin. Karena apa? Masyarakat pasti sangat menginginkan postur Polri itu yang kredibel. Itu Bang Naga. Sehingga saya perlu, pertama adalah pembenahan internal. Pembenahan internal, kita melakukan penguatan dan alhamdulillah sudah sejalan saat ini. Sehingga semuanya dapat berjalan untuk mengikuti dinamika program baik pemerintah saat ini, terutama dalam masa pandemi, maupun kegiatan masyarakat yang lain.
Dan memang saat ini peluang itu sudah tidak bisa saya tolerir untuk diciptakan, yaitu peluang supaya ada anggota yang bermalas-malasan. Mungkin begitu Bang Naga kira-kira. Jadi mungkin tegas mungkin bagi yang tidak disiplin. Tapi kalau misalnya mereka mempunyai mental karakter yang disiplin, ya saya rasa it's okay everything. Gitu Bang Naga. Sahabat Lugas TV, semakin menarik. Cuma sore hari ini terkait tentang PPKM darurat, artinya sudah kita tanya-tanya tadi terkait PPKM darurat yang dilakukan oleh jajaran Polsek dan bekerja sama dengan Muspika yang ada di Kecamatan Teluk Merak sama Grogol. Terakhir ini Bang, Ya. pesan nih buat masyarakat wilayah hukum Abang ini tentang PPKM darurat, karena kata Abang tadi masih banyak yang kurang disiplin terkait PPKM darurat. Untuk disampaikan kepada sahabat Lugas TV, silakan Bang. Ya, kalau untuk sahabat Lugas TV, kami menghimbau dari Kepolisian Polsek Teluk Merak terutama agar seluruh masyarakat di masa pandemi ini, terutama dalam masa PPKM darurat, yang bertujuan adalah untuk memutus dan mencegah bertambahnya angka penyebaran COVID. Saya himbau pada seluruh masyarakat agar patuhi protokol kesehatan COVID-19, protokol prokes COVID-19, sehingga apa yang dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai itu didukung juga oleh masyarakat. Dan kemudian saya berharap untuk masyarakat bisa berpikir rasional dengan menggunakan akal pikiran yang sehat, bahwa COVID itu ada. Siap. Yang harus kita jaga adalah diri kita sendiri, Bagaimana? keluarga kita, dan lingkungan kita. Bukan berarti hanya untuk kepentingan pribadi Bang. Nah itu yang saya harap, saya himbauan pada masyarakat, terutama tolong patuhi anjuran-anjuran pemerintah terkait pemberlakuan PPKM darurat ini. Gitu, Pak Naga. Oke, sahabat Lugas TV, yang saya ambil hikmat daripada statement daripada narasumber kita, Bapak Kapolsek, artinya PPKM darurat ini bukan berjalan sendiri, harus bersama-sama untuk memutus mata rantai supaya ini selesai nih, persoalan ini. Mungkin secara batin pribadi teman-teman kepolisian juga merasa ini beban, menjadi beban moral. Cuma karena ini ada tugas dan tujuannya adalah menyelesaikan ini demi kemanusiaan, dibutuhkan kesadaran yang dari masyarakat. Serasa gitu ya Bang ya? Iya. Oke, luar biasa Bang. Ya, saat ini mungkin masyarakat bersabar dulu dengan situasi yang ada. Oke, bersabar dulu katanya Komandan, dan itu juga pesan saya juga. Oke Bang, untuk closing statement Bang, untuk bicara kita, kata-kata terakhir aja gitu Bang, closing statement. Iya. Kalau saya rasa mungkin terkait closing statement Bang ya. Kalau biasa jangan ada closing statement dong. Oh iya, langsung minta aja. Iya. Mungkin semoga Lugas TV semakin sukses Bang ya, semakin berkembang, semakin bermanfaat bagi masyarakat, sehingga semakin banyak yang memperhatikan terhadap eksistensinya. Ini itu saja Bang Naga, dari saya mewakili Polsek Teluk Merak. Oke, makasih Komandan atas kehadirannya di sesi terakhir acara podcast Libas Lintas Bincang-Bincang bersama Badia Sinaga. Ada sosok brand kita yaitu Pak Blangkon yang akan memberikan kita edukasi dan intisari daripada diskusi kita sore hari ini. Kami persilakan kepada Pak Blangkon. Terima kasih Bang Naga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada, sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan Kapolsek kita, Bapak Kompol Akbar dengan Bang Badia Sinaga di acara Libas.
Pak Blangkon kali ini memetik benang merah. Kamtipmas di sela PPKM darurat. Bekerja dengan hati, itulah pernyataannya kita dengar tadi. Berbagi di tengah PPKM. Menjadi peredam bila ada gesekan pengusaha dengan masyarakatnya. Ini Bang yang menarik satu Bang. Tegas terhadap bawahan. Masih banyak warga yang belum disiplin. Tolong patuhi aturan demi kebaikan bersama, demi terputusnya mata rantai penyebaran COVID-19. Dan Bang, Pak Blangkon, unek-unek, Pak Akbar, kami juga sering ke lapangan. Nah ini di tengah-tengah kepolisian bertindak, nggak ada satupun manusia pemirsa di dunia ini yang mau datangnya musibah ini. Kadang ada pihak, saya dengar Pak Blangkon di lapangan, saya buka jam 6, suruh tutup jam 8, nasi goreng. Oke, semua punya alasan masing-masing. Di tengah kesibukan Pak polisi ini kadang 24 jam, mungkin dia bisa tertular virus itu sendiri, dia tinggalkan keluarganya. Kalau kita saling menyudutkan, tidak akan pernah ketemu. Mending berpikir bersama bagaimana menghentikan COVID-19 ini, karena tugas kita bersama-sama. Sampai jumpa di season berikutnya.